Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini bersukacita, amin. Hati kita penuh bahagia karena Yesus Kristus selalu hadir buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari kita saat ini memanfaatkan waktu yang ada. Pada hari Minggu ini kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Mari kita mengambil saat teduh pada pagi hari ini. Saya berikan waktu sejenak buat setiap jemaat mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih, kita mau naikkan satu pujian yang luar biasa yang menyatakan bahwa Tuhan kita selalu ada bagi kita. Rancangan Dia yang terbaik, apapun yang kita hadapi, baik itu kesukaan, kedukaan, ketika kita berbeban berat maupun kita dalam sukacita, semuanya Tuhan pelihara kita. Mari kita katakan ini adalah hari yang terbaik, amin. Ini apapun kondisinya, hari ini adalah yang terbaik karena Tuhan kita selalu beserta kita. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, tutuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Nanti tetap bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari nyatakan kesungguhan hati kita, tunjukkan dengan gerakan kita, tunjukkan dengan tubuh kita. Katakan pada Tuhan, inilah hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib,
Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur saudaraku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini selalu hari yang terbaik. Hari apa terbaik? Hari ini. Tidak ada hari lain. Semuanya ada terbaik di hadapan Tuhan. Katakan, akan kupikul. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Sekali lagi katakan, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik di dalam Yesus Kristus. Yesus, Engkau Tuhan yang mulia yang telah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersemangat menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa, memberi keselamatan, memberi kesempatan, kasih mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar turut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Mari bersukacita saudaraku terkasih. Tuhan yang mulia, turun ke
sucikan segala yang jahat. Mari bersukacita saudaraku terkasih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Mari katakan dengan kesungguhan hati kita, komitmen kita, tak mau aku hidup lagi. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Mari beri tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa kita dan menjamin kita. Mari kita duduk kembali, kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah kekuatan kami Tuhan untuk melawan setiap hawa nafsu hidup kami. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang terus menopang kami. Engkau mengerti hati kami Tuhan. Engkau sungguh mengerti kedalaman hati kami. Dan tolong tuntunlah kami agar hidup kami kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamamu.
Tuhanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama, sedalamnya hatiku, dalamnya hatiku, Kau pun tahu. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau bersamaku, hanya Engkau Tuhan yang sanggup topangku. Kaulah tempat perlindunganku, hanya Kau Yesus, sumber kuatku. Kaulah sumber sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama, sedalamnya hatiku Tuhan, dalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku mau Engkau selalu bersama, sedalam-dalamnya hatiku, dalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau, katakan sekali lagi, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami yakin hidup kami adalah yang terbaik ketika mengenal Engkau, Yesus. Engkau ada bersama kami selama-lamanya. Terima kasih, baik itu dalam kondisi kami di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan.
Engkau hadir Tuhan. Dan saat ini Tuhan, izinkan kami mengembalikan yang terbaik, apa yang kami miliki. Itu adalah hak-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sukacita kami di hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya melalui gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berikan persembahan ini dengan sukacita. Di dalam nama Yesus yang bersukacita, sama-sama katakan amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan. Sebab hidup kita tidak ada satu musim pun yang Tuhan biarkan kita melewatinya tanpa rasa syukur dan berkat yang melimpah bagi kita semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Katakan lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Saudara Pendeta Thomas Edi Purba. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, sebentar kami mendengar firman-Mu. Kami belajar dari Tuhan bagaimana kami menggunakan hidup, kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah hidup kami tidak sia-sia bagi Tuhan. Tolonglah
supaya pagi hari kami bisa hidup mempersembahkan yang terbaik hidup kami bagi Tuhan, supaya kami memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan selama hidup ini. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang mereka juga akan belajar firman-Mu, belajar beribadah dengan cara mereka. Kiranya Tuhan memberkati guru yang membimbingnya, memberkati anak-anak ini terus bertumbuh, semakin besar, sehat, semakin pandai, dikasihi Tuhan. Dan kami rindu supaya kelak mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang tema pada bulan Juni ini adalah hidup adalah kesempatan. Kemarin saya sempat terkejut dan sangat terkejut, gak percaya mendengar berita yang disampaikan Bapak Nata Condro melalui WhatsApp grup kita. Saya pikir Pak Condro ini main-main nih. Lalu saya tanya, Pak Condro ini benar? Iya Pak Pendeta, saya dengar dari Pak Teddy. Lalu saya langsung hubungi Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Bandaran Solo, dan ternyata benar, ya benar Pendeta, Bapak Irianto telah dipanggil Tuhan. Mengalami sesak napas beberapa hari, tapi akhirnya dibawa ke rumah sakit Panti Waluyo oleh Ibu Tining, dan jam 11 siang kemarin Sabtu tanggal 20 Juni Tuhan panggil. Kita akan doakan keluarga ini. Saya hubungi Bu Tining belum bisa, dan saya WA belum ada jawaban. Kita doakan, pasti Bu Tining sangat berduka karena begitu mendadak, begitu cepat. Kita doakan juga untuk Abraham dan Lewi. Mereka sudah menginjak pemuda dan pasti sangat kehilangan ayah yang sangat kita kasih. Rencana kebaktian pelepasan jenazah diadakan sekitar jam 1 siang, kemudian diteruskan jam 2 akan diberangkatkan pemakaman di Solo. Baik, saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat kita mendengarkan hidup kita, hidup ada kesempatan, kita sudah belajar tentang tema yang pertama, awal Juni ini. Hidup ini tidak lama, tidak selamanya, karena istilah kesempatan itu suatu saat akan berakhir. Pak Irianto yang saya nggak mendengar sakit, tapi tiba-tiba Tuhan panggil. Kenapa? Karena kesempatannya sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saya juga akan mengalami seperti itu. Ketika kesempatan kita selesai, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, karena kesempatan itu sudah selesai dan Tuhan sudah berikan. Masing-masing sudah dicatat umur kita berapa tahun, sudah ada di catatan Tuhan. Jadi kesempatan itu yang kita harus gunakan dengan sebaik mungkin. Nah, minggu yang kedua kita belajar bahwa kita harus menggunakan kesempatan ini, menggunakan waktu yang terbaik. Kita belajar ada dua istilah dalam kehidupan bangsa orang Yunani. Itu yang pertama adalah kronos dan kairos. Artinya sama-sama waktu. Kronos itu waktu yang selalu ada. Pagi, siang, besok juga sama. Besok ada pagi, ada siang, sore, malam, ada jam 1, jam 2 dan seterusnya, itu selalu ada. Itu waktu
kronos yang selalu ada. Tapi waktu yang arti yang kedua adalah kairos yang tidak selalu ada. Dan sering disebut juga tentang istilah kesempatan. Kesempatan. Nah, kemarin saya berikan contoh bahwa kalau kita beribadah itu saya berpikir itu bukan kronos, tapi kairos. Kenapa? Kalau kita beribadah hari ini atau tidak beribadah hari ini, nggak bisa kita berkata nggak apa-apa. Minggu depan kan masih ada. Masih ada minggu berikutnya. Masih ada minggu bulan depan. Itu tidak benar. Kenapa? Karena ini adalah kairos. Kalau kita nggak beribadah hari ini berarti kita kehilangan kesempatan untuk beribadah pada Tuhan pada hari ini. Nah, itu waktu yang kita pelajari secara singkat. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan supaya kita gunakan baik waktu kronos, jangan berfoya-foya dengan waktu, jangan gunakan untuk bersemalasan, karena waktu itu nggak akan kembali lagi, apalagi kesempatan. Gunakan kesempatan sebaik mungkin, karena kesempatan tidak tahu kapan berulang kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan orang yang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sangat sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Bapak Ibu, peristiwa ini sudah populer. Sejak sekolah minggu anak-anak kita belajar tentang perikop ini, yaitu pada saat Yesus diurapi. Diurapi di sini dituangkan minyak yang sangat mahal, minyak narwastu. Saudara kasih Tuhan, di Alkitab paling tidak ada 3 peristiwa di mana Yesus berurusan dengan keluarga ini, yaitu keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Rupanya keluarga ini kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi rupanya Tuhan Yesus sudah 3 kali ada urusan, 3 kali bertemu dengan keluarga ini. Yang pertama ketika Tuhan Yesus
waktu itu datang mengunjungi keluarga ini, di mana saat datang ke keluarga ini, Marta sibuk menyiapkan makanan, menjamu Yesus. Sementara Maria diam di kaki Yesus, mendengarkan Yesus mengajarkan firman Tuhan. Dan ini membuat Marta iri, Marta marah. Karena Yesus nggak menegur Maria. Karena Yesus melihat bahwa Maria itu melakukan hal yang terbaik. Kemudian peristiwa yang kedua, Yesus bagi dengan keluarga ini adalah pada saat Lazarus meninggal. Dikuburkan 4 hari. Dan Yesus datang membangkitkan Lazarus. Dan yang ketiga peristiwa ini, di mana ketika Yesus datang kembali ke daerah itu dan melihat ada seorang wanita yang bernama Maria langsung membasuh, mengurapi, menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada hal yang sangat luar biasa, yang sangat menarik dalam peristiwa ini. Pada saat Yesus duduk, tiba-tiba Maria dipersimpu di depannya dan menuangkan minyak yang sangat mahal, yang dikatakan jumlahnya 1 liter ya. Di dalam terjemahan yang ini dikatakan ada jumlah 1 liter. Minyak narwastu yang sangat mahal. Harganya begitu fantastis, begitu mahal. Yudas berkata minyak narwastu itu bisa dijual sekitar seharga 300 dinar. Jadi saudaraku, 1 dinar itu adalah upah seorang buruh bekerja 1 hari. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang mungkin saya teruskan mungkin dengan rupiah, mungkin katakanlah 1 hari itu 150 atau 200 kali berapa itu? Itu dikalikan, saya hitung-hitung itu upah 1 tahun bekerja. Kita bayangkan bagaimana seorang bekerja 1 tahun dikumpulkan lalu bisa membeli minyak narwastu itu, hasil kerja 1 tahun dikatakan untuk membasuh kaki Yesus. Itu sebabnya Yudas sangat tidak suka. Yudas berkata itu pemborosan. Dengan dalih itu bisa diberikan kepada orang miskin. Padahal hati Yudas busuk. Bukan diberikan orang miskin, tapi dia adalah seorang pencuri. Dia bendahara di gereja Yesus. Bendahara dalam pelayanan di Yesus. Dia suka menggunakan uang itu. Kalau seandainya uang itu masuk di kas pelayanan di Yesus, mungkin Yudas bisa mengambil keuntungan di situ. Sangat menarik banyak orang. Baunya semerbak. Karena minyak yang sangat mahal itu, banyak orang mengira itu hanya dibuang percuma. Tapi Yesus mengatakan, Maria melakukan bagian yang terbaik untukku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini suatu hal yang sangat luar biasa bahwa tidak mungkin atau tidak ada, mungkin belum pernah orang Kristen zaman sekarang yang berani mempersembahkan kepada Tuhan, bekerja 1 tahun penuh, lalu dipersembahkan bagi Tuhan. Mungkin belum ada. Persepuluhan itu hanya 1/10. Hanya 1/10. 1/10 itu pun banyak yang enggak. Tapi dikatakan di sini gaji 1 tahun dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan, dan itu menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang dilakukan oleh Maria. Jadi sangat fantastis.
Sesuai dengan tema pada hari ini, bagaimana kita memberi, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang ibu di India sedang menggandeng dua anaknya masih kecil-kecil. Satu anaknya digandeng karena anaknya ini bisa berjalan dan dia normal secara fisik. Tapi satu anaknya lagi digendong karena anak yang digendong ini tidak bisa berjalan, mengalami cacat secara fisik. Jadi dua ibu India ini menggendong anaknya yang cacat dan satunya menggandeng anak yang sehat. Lalu ketemu dengan seorang misionari. Misionari bertanya, "Ibu mau kemana?" "Ya, saya mau ke Sungai Gangga." Ada tradisi banyak orang-orang India mempersembahkan anaknya. Dilempar anaknya ke Sungai Gangga. Mempunyai kepercayaan di situ akan berkat Tuhan mengalir. Dan ibu ini akan mempersembahkan satu anaknya di Sungai Gangga itu. Misionari menasihati, jangan. Tetapi akhirnya ibu ini tetap ngotot. Saya akan mempersembahkan anak saya. Itu keyakinan kami turun-temurun. Lalu misionari itu pergi. Beberapa jam kemudian misionari ini ketemu dengan ibu ini. Anaknya tinggal satu. Lalu dia tanya, "Ibu, mana anak yang satu? Kami sudah persembahkan kepada dewa di Sungai Gangga itu." Misionari melihat yang dipersembahkan ternyata yang digandeng. Berarti yang sehat. Sedangkan yang cacat tetap digendong. Misionari bertanya, "Ibu, kenapa? Yang ibu persembahkan bukan yang cacat. Kenapa ibu persembahkan yang sehat?" Ibu ini menatap wajah misionari berkata, "Tuan, saya nggak tahu Tuhan itu agamanya apa. Bagi kami, Tuhan, mempersembahkan dewa itu harus yang terbaik. Kami pantang mempersembahkan kepada dewa kami sesuatu yang tidak baik." Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita juga mempersembahkan yang terbaik. Ada lagu-lagu yang sering kita pujikan, mempersembahkan yang terbaik. Tapi sulit sekali kita lakukan. Kita sering berpikir yang terbaik itu adalah untuk saya, untuk pribadi kita. Sedangkan yang kita persembahkan itu bukan yang terbaik, itu untuk Tuhan. Sampai contoh, waktu yang terbaik kapan? Itu untuk kita. Waktu yang terbaik apa? Itu untuk kita. Tenaga yang terbaik untuk kita. Tetapi tenaga yang tidak baik itu untuk Tuhan. Waktu yang kurang baik untuk Tuhan. Uang yang terbaik untuk kita. Yang jelek untuk Tuhan. Saudaraku, ini yang sering kita harus renungkan. Betapa kita sering mempersembahkan kepada Tuhan bukan yang terbaik. Kita sering persembahkan pada Tuhan itu yang terjelek. Sedangkan yang terbaik itu untuk kita, kebutuhan kita, pribadi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Maria. Apa yang menyebabkan Maria ini bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan?
kita akan belajar ada 3 hal yang kita pelajari supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat pada waktu Maria itu mengenal firman Tuhan, itu tidak sebanyak seperti kita. Kita sangat sering mendengar firman Tuhan. Kita sangat sering belajar firman Tuhan. Bahkan mungkin saya sering berkata-kata, saya sering berkhotbah tentang firman Tuhan. Tetapi tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Maria, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun Maria hanya sekali saja waktu itu mendengar firman Tuhan. Kapan? Pada saat Yesus datang mengunjungi keluarga Maria itu, saat Marta sibuk menyiapkan makanan untuk Yesus, sementara Maria mendengarkan Yesus mengajar firman Tuhan kepada Maria. Dan rupa-rupanya, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya terlalu sedikit belajar firman Tuhan, tapi Maria sanggup mengekspresikan firman Tuhan, sanggup mengaplikasikan firman Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga dia berani mempersembahkan yang terbaik. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu bukan kisah ya, bukan dongeng ya, bukan cerita, bukan bacaan-bacaan, tapi firman itu adalah perkataan Allah. Walaupun kita berupa ini terima, tapi ini adalah firman Tuhan dielekam Allah. Awalnya Logos, sabda Allah. Dan ini adalah penyataan Allah. Ini bukan hal yang bisa ditawar, bukan pilihan. Kalau saya mau, saya lakukan. Kalau enggak, saya enggak mau, saya enggak lakukan. Bukan seperti itu. Bagi kita orang Kristen seharusnya menerima Alkitab 100%, melakukannya bukan untuk dijadikan dongeng, bukan untuk menjadi kisah isapan jempol, tapi sungguh-sungguh firman Allah, kebenaran, makanan rohani bagi iman kita. Maria walaupun hanya sebentar belajar firman Tuhan, tapi Maria berani ekspresikan firman dalam hidupnya, berani melakukan firman itu dalam hidupnya. Saudaraku, dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku. Bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dalam bagian lain, dikatakan bahwa Alkitab itu seperti cermin dalam hidup kita. Kalau kita belajar Alkitab, kita seperti bercermin. Saudaraku kasih Tuhan, kalau misalkan Bapak Ibu bangun pagi sebelum berangkat kantor kerja, pasti bercermin. Dan jikalau ada kotoran di dahi Bapak Ibu, itu pasti Bapak Ibu akan bersihkan. Nggak mungkin akan, ya nggak apa-apa lah, malah lucu, nggak mungkin. Akan dibersihkan. Sama. Yakobus berkata dalam 1 ayat yang ke-22, itu adalah menjadi pelaku, bukan pendengar. Dan Yakobus bagian lain, itu seperti cermin. Jadi kita harus bercermin, kalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus kita ubah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Maria benar-benar berani menjadi pelaku firman Tuhan.
Maria benar-benar berani menerapkan firman Tuhan. Walaupun Maria belum banyak belajar firman Tuhan. Tetapi dia berani mengekspresikan, berani melakukan firman itu. Dia berani mempersembahkan yang terbaik. Minyak narwastu yang begitu mahal. Hasil kerja 1 tahun penuh dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak eman-eman, tidak sayang. Ada lagi budaya dari orang Yahudi, biasanya seorang gadis Yahudi itu punya leontin ya. Kalung leontin itu berisi minyak narwastu gitu. Nah, minyak narwastu itu akan diberikan pada saat menikah. Jadi pada saat menikah itu minyak narwastu itu dituangkan ke kaki suaminya. Maria berani mempersembahkan itu. Berarti Maria nggak berpikir masa lalunya bagaimana kalau nanti dia menikah. Maria nggak berpikir seperti itu. Yang penting dia lakukan yang terbaik pada Yesus. Dia berikan minyak narwastu itu yang begitu mahal. Saudaraku, mari kita akan belajar mempersembahkan yang terbaik. Ini bukan mempersembahkan masalah uang saja. Hidup kita bukan hanya uang saja. Mari persembahkan waktu kita yang terbaik. Saya berpikir waktu terbaik itu waktu setelah kita bangun pagi. Masih segar. Berdoalah. Gunakan menyembah Tuhan secara pribadi. Itu waktu yang terbaik kepada kita. Yang kita berikan kepada Tuhan. Ya jangan waktu yang sisa. Udah kerja, udah capek, pulang jam berapa? Pulang jam 8, 11, udah ngantuk, berdoa. Ya itu gak mungkin. Waktu yang terbaik adalah pagi-pagi benar. Berikan yang terbaik waktu itu untuk Tuhan. Berikan tenaga saudara, persembahkan kepada Tuhan. Kapan tenaga yang terbaik? Ketika masih sehat. Ketika masih muda, masih kuat. Persembahkan tenaga itu untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Jangan ketika udah tua, udah renta, udah sakit-sakitan, udah jompo, baru akan persembahkan tenaga untuk Tuhan. Itu terlambat. Tapi tenaga yang terbaik adalah waktu masih muda, masih sehat. Inilah kita waktu gunakan untuk melayani Tuhan. Gunakan pikiran saudara yang terbaik. Persembahkan harta saudara yang terbaik. Persembahkan ide-ide saudara yang terbaik untuk Tuhan. Gereja butuh ide-ide yang cemerlang. Semua Tuhan berikan oleh saudara. Dan Tuhan ingin yang terbaik ini digunakan bagi Tuhan, termasuk untuk pelayanan di gereja. Jadi bukan hanya masalah uang. Kalau saudara punya talenta masak, persembahkan kemampuan masak saudara untuk Tuhan. Menyiapkan menu untuk Tuhan, untuk kita makan bersama. Itu termasuk membersihkan dengan terbaik kepada Tuhan. Apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki, kita persembahkan yang terbaik. Kesempatan sekarang ini, selama kita masih hidup, kesempatan kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi Maria, kenapa Maria bisa mempersembahkan yang terbaik? Karena firman Tuhan itu. Karena firman itu menguasai hidupnya. Karena firman itu yang menguasai dalam hidupnya. Nah, saudaraku, coba lihat di sini Bapak Ibu. Jika firman itu sudah menguasai hati saudara, seperti Maria, hatinya
sudah dikuasai oleh firman Tuhan, kita nggak akan takut mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nggak akan takut. Kalau hati kita dikuasai firman Tuhan, kita meyakini firman Tuhan, kita nggak akan sayang, kita nggak akan eman, kita akan berhitung, kita akan berani mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang anak melihat setiap awal bulan itu mamahnya memberi uang kepada pembantunya. Karena pembantunya itu nyapu rumah, ngepel, bantu-bantu pekerjaan itu. Sehingga anak itu ingin mendapatkan uang dari mamahnya. Lalu dia mulai bangun pagi, dia mulai nyapu rumah. Mulai bantu mamahnya untuk ngambil baju-baju yang udah kering dijemur itu. Bantu nyuci piring dan sebagainya. Dan anak itu membuat catatan pada kertas dan diberikan kepada mamahnya. Mamahnya membaca, dan ketika mamahnya membaca, anak berkata, wah itu mama saya pasti bertobat itu. Isinya apa saudara? Mah, tadi saya nyapu rumah, ongkosnya 10.000. Tadi saya nyuci piring, ongkosnya sekian. Tadi saya sempat jaga adik mah, lama sekali, itu ongkosnya sekian. Dan sore tadi saya nyapu kembali. Jadi mah, totalnya upah saya hari ini adalah 30.000. Bayar cash, bayar kontan sekarang mah. Mamanya geleng-geleng kepala. Kemudian mamanya mengambil kertas itu, di baliknya ditulis itu. Dan disampaikan kepada anaknya membaca. Nah, waktu mama melahirkan kamu, ongkosnya 5 juta. Waktu kamu masih bayi, kamu sakit dan masuk rumah sakit, ongkosnya 4 juta. Kamu sempat setiap hari saya beri ASI, ongkosnya 30 juta. Kamu mau masuk TK ini nak, ongkosnya sekian juta. Jadi totalnya itu 50 juta. Gak usah dibayar nak, gratis untuk kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan saudara yang terbaik. Tuhan memberikan saudara otak, pikiran, kepandaian, kesehatan, organ tubuh yang lengkap, kepandaian, sehingga kita bisa bekerja, bisa mencari uang. Itu karena Tuhan yang memberikan, dan Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan gak pernah meminta. Saya percaya kalau kita mengerti firman Tuhan ini, kita gak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah hitungan kita. Tuhan lebih dulu memberi. Jadi kita jangan hitung-hitungan seperti anak tadi, hitung-hitungan dengan mamanya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kenapa Maria bisa memberikan yang terbaik? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mau melihat di dalam ayat ini, di dalam pasal-pasal sebelumnya ini, pasal yang 11, Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal 11 dalam Injil Yohanes ini, saudaraku, ini judulnya Lazarus dibangkitkan.
Lazarus itu adalah salah satu keluarganya Maria dan Marta. Bapak ibu mereka sudah meninggal. Budaya Yahudi, laki-laki itu sangat berharga dibanding dengan perempuan. Kalau sekarang perempuan laki sama. Tapi dulu budaya Yahudi itu hanya laki-laki yang diperhitungkan. Ada beberapa peristiwa yang kita catat, saudaraku. Misalkan kalau kita melihat di dalam Bahtera Nuh, yang diselamatkan itu ada 8. Siapa, saudaraku? Nuh, istrinya, ketiga anaknya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. 8 orang. Tapi yang disebutkan siapa? Yang diselamatkan Bahtera Nuh itu hanya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Yang 4 nggak ditulis. Kenapa? Karena perempuan nggak dianggap, nggak ditulis. Itu budaya Yahudi. Ayah Abraham siapa? Terah. Ibu Abraham siapa? Nggak ditulis. Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan yang makan 5.000 itu hanya laki-laki yang dihitung. Perempuan gak ditulis. Ini budaya Yahudi. Pada saat bapaknya Maria, Marta, dan Lazarus meninggal, pasti keluarga ini sangat kehilangan. Karena kehilangan figur laki-laki dalam rumahnya. Tapi sangat lebih terpukul lagi ketika gak lama kemudian Lazarus juga mati. Laki-laki lagi. Satu-satunya laki-laki yang tinggal itu hanya Lazarus. Dan sekarang mati. Betapa shock, betapa hancurnya keluarga Maria itu. Tapi bersyukur. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang membangkitkan Lazarus walaupun sudah mati 4 hari. Dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus bangkit kembali. Betapa rasa syukurnya keluarga Maria ini. Laki-laki satu-satunya sudah mati, dibangkitkan Yesus. Ini berarti keluarga ini merasakan mujizat yang besar dalam hidupnya. Merasakan berkat yang luar biasa besar dari Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya karena merasakan mujizat ini, merasakan berkat yang besar ini, sehingga Maria tidak segan-segan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah menerima berkat dari Tuhan. Amin. Tapi berkat yang terbaik yang Tuhan berikan adalah keselamatan, pengampunan dosa. Itu yang terbaik. Saat kita percaya Yesus, kita menerima mujizat yang besar, berkat yang besar, keselamatan. Sehingga kita tidak akan dihukum di neraka. Kita akan di surga. Saya percaya Pak Irianto sekarang di surga bersama dengan Tuhan. Kalau kita merasakan berkat yang begitu besar, keselamatan di surga yang diberikan Tuhan pada kita, masa kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Masa kita masih sayang mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan? Masa masih sayang
mempersembahkan tenaga kita untuk Tuhan, mempersembahkan uang kepada Tuhan, mempersembahkan yang lain itu kepada Tuhan. Masa kita sayang? Ya kalau kita masih sayang, berarti kita bukan manusia. Manusia pasti tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Binatang itu tahu berterima kasih loh saudara. Saya pernah pelihara anjing itu, anjing saya itu, waktu saya kasih makan tuh, berterima kasih pada saya. Ini, jilat-jilat tangan saya. Ya itu pasal dia berterima kasih. Kalau kita nggak berterima kasih pada Tuhan, ya kita bukan manusia. Mari kita berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik, mujizat yang terbesar, berkat yang terbesar, sehingga kita bila seperti ini. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Maria melakukan itu, sehingga dia mempersembahkan yang terbaik, minyak narwastu kepada Tuhan. Yang ketiga, alasan yang pertama, Maria mempersembahkan terbaik karena Maria menerapkan firman Tuhan, ekspresi terhadap firman Tuhan. Yang kedua, karena Maria merasakan berkat Tuhan, merasakan mujizat Tuhan. Dan yang ketiga alasannya, karena Maria mengasihi Tuhan. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi dunia. Apa buktinya? Memberikan anaknya, Yesus Kristus bagi kita. Memberikan anaknya. Yesus mengasihi kita. Buktinya apa? Yesus memberikan nyawanya disalib bagi kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bukti mengasihi itu adalah memberi. Orang bisa berbuat baik tanpa mengasihi. Tetapi seorang yang mengasihi tidak bisa tanpa tidak berbuat baik. Kalau kita mengasihi istri kita atau suami kita, pasti kita memberi yang terbaik. Karena bukti kasih adalah memberi, bukan omong doang, tapi memberi. Saudaraku, kasih itu bukan teori. Kasih itu action. Amin. Percaya saudaraku? Kasih itu bukan teori. Kasih itu tindakan, action. Kasih Maria kepada Tuhan membuat Maria berani mempersembahkan yang terbaik. Kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, pasti kita akan berani mempersembahkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan tenaga kita yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan pikiran kita. Mempersembahkan kemampuan kita, talenta kita untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. Apalagi uang kita. Kita pasti berani mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu buktinya mengasihi, melakukan. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan ilustrasi ini. Ada seorang perempuan dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki yang tidak dicintai, enggak dicintai oleh perempuan itu. Akhirnya tanpa dasar cinta mereka menikah. Perempuan ini dasarnya rajin bekerja. Begitu menikah, pagi-pagi dia bangun. Dia menyiapkan makanan untuk sang suaminya. Kemudian mencuci baju, menyiapkan lain-lain, bekerja terus. Dari pagi sampai sore, ketika suaminya pulang, dia sambut suaminya, memberikan minum, melepaskan sepatu suaminya, dan sebagainya. Sampai hampir larut malam baru istirahat. Satu saat suaminya datang, "Mah, kamu tadi bangun jam berapa?" "Jam 6. Kenapa?" "Tahu nggak? Tadi saya terlambat. Gara-gara kamu masak kesiangan. Saya terlambat." Suaminya marah-marah dengan sang istri. Lalu suaminya berkata, "Mulai besok kamu bangun lebih pagi. Jam 5 kamu bangun. Siapin makanan untuk saya. Persiapan ini. Kamu setelah itu cuci baju, bersih rumah, dan seterusnya. Sampai selesai pekerjaan rumah." Hati sang istri dongkol sekali. Memangnya saya menjadi istri atau menjadi pembantu? Dibentak, dipaksa melakukan tugas-tugas semuanya. Saudaraku, sang istri menderita tekanan batin, tapi tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Tapi akhirnya suaminya sakit dan suami itu meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian istri ini berkenalan dengan seorang pria, dan sang istri sangat mencintai pria ini. Dan akhirnya mereka menikah dengan dasar mencintai satu sama lain. Sang istri memang dasarnya rajin bekerja. Dia bangun jam 4 pagi. Menyiapkan makanan, semua keperluan. Dikerjakan pekerjaan rumah. Siang hari dia mulai setrika. Terus bekerja. Bekerja sampai menjelang malam. Ketika dia bandingkan dengan ketika suami lamanya yang tidak dia cintai itu, dibandingkan, sesungguhnya kerjaan saya lebih berat sekarang. Sekarang saya bekerja jam 4 pagi, saya bangun, bekerja sampai menjelang larut malam. Sementara waktu dengan suami yang pertama, saya bangun jam 5, ada banyak istirahat. Tapi kenapa bebannya berat sekali? Bebannya lebih berat dengan hidup suami yang pertama, yang tidak dia cintai itu. Saudara yang kasih Tuhan, dari ilustrasi ini dapat kita renungkan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tidak dasar cinta akan berat. Cinta
atau kasih membuat sesuatu menjadi ringan. Saudara, kalau saudara melakukan dengan tidak dasar kasih, itu akan berat. Kalau saudara melakukan pekerjaan rumah, tidak dasar mengasihi keluarga saudara, itu akan berat. Tapi kalau kita melakukan dengan dasar kasih, walaupun berat, itu akan ringan. Jadi, kasih membuat sesuatu yang kita lakukan menjadi ringan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, mengeluarkan uang, mempersembahkan uang kepada Tuhan, itu tidak berat. Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, memberikan waktu terbaik untuk Tuhan, itu tidak berat. Kalau saudara mengasihi Tuhan, menggunakan waktu untuk doa pagi, menggunakan waktu untuk beribadah setiap minggu, memberikan waktu memuliakan Tuhan, itu tidak berat. Ada halangan, kita berani mengatasi, itu enggak berat. Menjadi masalah apakah kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, semuanya menjadi berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita rela memberikan tenaga untuk melayani Tuhan. Saudara, waktu saya masih muda, salah satu pelayanan saya, tugas saya adalah mengantar ibu-ibu yang tidak punya uang dan tidak punya kendaraan. Saya pakai motor gereja, cukup jauh jaraknya. Malam-malam jam doa, kami antar. Sehingga ibu-ibu itu sampai ke rumahnya. Waktu selesai rapat malam, saya antar siapapun yang butuhkan. Saya menyiapkan tenaga saya. Dan itu enggak berat bagi saya. Jadi kalau saudara melakukan itu dengan dasar cinta kepada Yesus, itu enggak berat. Mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, menggunakan talenta, menggunakan pikiran. Kalau kita dasarnya mengasihi Tuhan, itu tidak berat. Jadi yang menjadi masalah, apakah saudara mengasihi Tuhan? Lakukan sesuatu bagi Tuhan. Berilah yang terbaik, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Biarlah kami boleh meneladani Maria, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maria melakukan seperti ini karena Maria mengekspresikan firman Tuhan dalam hidupnya. Maria melakukan itu karena Maria merasakan berkat Tuhan yang besar, mukjizat besar yang telah dialami Maria dalam hidupnya. Maria melakukan ini karena Maria sangat mengasihi Tuhan. Sehingga Maria berani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami juga bisa mengasihi Tuhan, mengekspresikan firman Tuhan. Bukan kami dengar saja, tapi kami lakukan firman itu. Supaya kami juga sungguh-sungguh merasakan berkat yang besar yang sudah diberikan pada kami. Sehingga kami berani mempersembahkan terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami juga mengasihi Tuhan. Sehingga dengan kasih itu kami berani melakukan terbaik. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita
renungkan hidup saudara. Sudahkah saudara mengasihi Tuhan? Mari kita persembahkan yang terbaik dalam hidup kita bagi Tuhan. Saudaraku, singer dan WL akan menaikkan pujian ini. Bapak Ibu menyimak, mendengarkan. Persembahan yang terbaik. Kau memilihku, Kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, Kau rindukanku, tinggal dekat-Mu, menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milik-Mu selamanya. Kita nyanyikan bersama-sama. Kau memilihku, Kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, Kau mencariku, Kau merindukanku, Kau rindukanku, tinggal dekat-Mu, menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan, bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milik-Mu selamanya. Saudaraku kasih Tuhan, perhatikan syair-syair lirik lagu ini. Tuhan memilih saudara. Tuhan memanggil saudara
untuk mendekat, berdiam diri dalam bait-Nya. Tuhan mencari saudara. Tuhan merindukan saudara supaya dekat dengan-Nya. Sediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan tenaga yang terbaik untuk Tuhan. Berikan talenta terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan merindukan itu. Biarlah ini menjadikan bagian kita dalam kita menyembah Tuhan. Semua itu bisa saudara belikan jikalau kita mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kau memilihku, kau memanggilku untuk mendekat berdiri dalam bait-Mu. Kau mencariku, kau rindukanku. Ku menyembah-Mu, datang padamu, ku bawa persembahan yang terbaik bagimu. Kau memilihku, kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, kau rindukanku, tinggal dekatmu, menaikkan pujian hanya bagimu. Ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan. Ku bawa persembahan yang terbaik, hatiku milik-Mu. Ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku bawakan persembahan yang terbaik, hidupku. Ku menyembah-Mu selamanya, menyembah-Mu. Ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik, hatiku milik-Mu. Ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik, hidupku milik-Mu selamanya. Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen kami. Ku datang kepada Tuhan, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan tenaga yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan talenta yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan apa saja yang Tuhan berikan kami Bapa, yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami, mukjizat yang terbesar, berkat yang besar bagi kami. Biarlah kami boleh meneladani Maria. Hidup kami mempersembahkan
bagi Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pada saat kita mengakhiri ibadah ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.